Nah, semakin mendekati tanggal pemilu 14 Februari, apa? Hari Valentine, tanggal hari pemilihan umum, masyarakat semakin sering mendengar tentang pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Tadi juga udah disinggung sama Ibu mengenai pelanggaran-pelanggarannya. Nah, terus kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika kita atau masyarakat menemukan ada pelanggaran di proses pemilu nanti, bagaimana cara laporannya, strukturannya gimana? Entah mau dari panitianya yang melanggar, atau dari pihak KPU-nya, atau dari Bawaslu-nya, kita kemana sih harus melaporkan seperti itu? Baik. Saat ini apalagi sudah memasuki tahapan kampanye. Pada dasarnya pelanggaran pemilu itu tidak hanya pada saat tahapan kampanye saja. Pada saat awal tahapan pun ada potensi-potensi pelanggaran pemilu. Terutama yang paling tinggi itu pada saat kampanye. Apa saja yang sering terjadi dalam masa kampanye ini? Ada banyak pelanggaran. Baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari KPU beserta jajarannya ke bawah, terus kemudian Bawaslu sampai dengan jajarannya ke bawah. Tidak menutup kemungkinan kami juga melakukan pelanggaran kode etik itu secara profesional, mengabaikan keprofesionalitasan itu. Kemudian dalam pelanggaran administratif bisa juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Contoh yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kalau pelanggaran administratif, ini sering terjadi di warga. Pernah nggak nemuin ada kampanye tidak ada jadwalnya? Ada nggak pernah kita nemukan? Kampanye tapi tidak ada jadwalnya, bahkan sampai tidak ada surat tanda terima pemberitahuan dari kepolisian. Sering nggak? Nah, ini pelanggaran administratif, Pak. Bagaimana ketika masyarakat itu menemukan pelanggaran seperti ini? Laporkan kepada Panwas di tingkat kecamatan. Kalau nggak tahu, koordinasi dulu dengan yang tingkat desa. Karena di Bawaslu itu ada pengawas yang tingkat desa. Insya Allah akan banyak lebih dikenal gitu ya. Kalau ternyata yang mana sih orangnya gitu ya. Terkadang kan nggak tahu yang mana orangnya gitu ya. Datang aja ke PPS. PPS pasti kenal siapa pengawas desanya gitu ya. Atau secara langsung hadir di kantor Panwascam. Di setiap kecamatan itu ada kantornya. Dilaporkan bahwasanya ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Kemudian apa yang selain daripada hanya cuma melaporkan saja, harus ada bukti. Ya, kalau contoh tadi ada kampanye di luar jadwal yang didaftarkan ke KPU gitu ya. Biasanya kan ada undangan. Nggak mungkin warga atau masyarakat itu datang di tempat kampanye. Pasti ada undangan. Itu adalah bukti daripada kegiatan pelanggaran, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dan bukti-bukti yang lain. Datang aja nanti ke Panwaslu, kemudian apa saja yang harus saya siapkan ini dokumennya untuk melakukan pelaporannya. Yang harus melaporkan ya harus warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Itu ya, bukan anak-anak. Itu. Terus kemudian ada juga pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Contoh dalam proses penetapan DCT. Ya Pak ya, kalau ternyata ada penetapan, ternyata dalam penetapan daftar calon tetapnya itu peserta pemilunya sudah sesuai dengan prosedur, kok dicoret? Gitu ya. Ini masuk dalam pelanggaran administratif. Peserta pemilu bisa menyampaikan kepada Bawaslu. Kemudian ada pelanggaran pidana pemilu. Pidana pemilu banyak. Beberapa contohnya ada
apa namanya yang biasa terjadi Pak? Money politik. Kenal money politik Pak? Kalau saya bahasakan money politik itu bersih. Katanya orang desa itu bersih. Apa bersih? Beres pun peseh. Gitu ya. Apa Pak? Tongkat. Apa Pak tongkat Pak? Tong seket. Ya Allah, ada aja tambahan ini ya. Apa namanya? Referensi istilah gitu ya. Ya itulah. Itu masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Di mana harus melaporkan? Bisa melaporkan ke Panwaslu dulu. Gitu ya. Kemudian akan diarahkan. Karena dalam pidana pemilu itu Panwaslu tidak punya wewenang dalam penyelesaian penanganan pelanggaran, hanya di tingkat Bawaslu, maka nanti akan diarahkan pelapor itu ke Bawaslu melalui sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Di situ ada apa namanya, ada Bawaslu, ada kejaksaan, ada kepolisian di sentra Gakumdu itu. Ada banyak yang lain juga selain daripada money politik Pak. Ujaran kebencian masuk tidak pidana pemilu? Masuk juga. Sering kan kita tidak hanya di dunia nyata saja kita mendengarkan berita hoax ya, ada ujaran-ujaran kebencian itu, bahkan yang sering kita temukan adalah di media sosial. Bagaimana cara melaporkannya? Berkoordinasi tetap, menyampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo. Kemudian kami juga bekerja sama dengan platform. Kemudian kami juga bekerja sama untuk penanganan di media sosial, pelanggaran di media sosial itu Direktorat Tindak Pidana Siber. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai pengawas partisipatif ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran. Baik itu tadi kode etik juga yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nih umpama sekarang lagi perekrutan apa Pak? Sekarang Pak, pengawas TPS ya. Nah, kok ternyata dalam prosedurnya tidak profesional pengawas TPS-nya. Wah ya, sudah diumumkan seleksi administrasi, ternyata tidak diumumkan tanpa alasan dan sebab. Kemudian ada proses yang tidak fair, tidak open bidding, tidak terbuka. Itu bisa dilaporkan kepada Panwaslu. Kemudian kalau di tingkat ad hoc ada pelanggaran kode etik, baik itu di PPK, kalau di KPU ya, ataupun PPS. Kemudian di Bawaslu itu ada Panwaslu kecamatan dan pengawas kelurahan desa. Kemudian nanti di TPS itu ada KPPS dan pengawas TPS. Siapa yang menangani pelanggaran kode etik itu? KPU kalau itu jajarannya KPU, Bawaslu kalau itu jajarannya Bawaslu. Kalau yang melakukan pelanggaran kode etiknya itu KPU kabupaten atau Bawaslu kabupaten, nanti yang akan memproses adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gitu. Jadi kami juga perlu diawasi Pak. Gitu ya Pak Ketua ya. KPU dan Bawaslu itu perlu diawasi. Karena ketika kita mengemban amanah menuju cita-cita demokrasi bangsa untuk mengawal pemilu yang jurdil, maka semua elemen harus melakukan penegakan hukum. Gitu ya. Terima kasih.